Ada satu ayat loh yang menyatakan bahwa Yesus itu gak maha tahu. Hai cantik, mohon maaf ya izin stitch videonya. Di sini saya tidak mau mengomentari berpindahnya saudari dari agama Kristen ke agama lain, itu hak saudari ya. Tapi di sini saya sebagai apologet mempunyai hak untuk memberikan tanggapan atau meluruskan tuduhan-tuduhan para polemikus terhadap Tuhan Yesus Kristus. Gimana saudari? Tuhan Yesus tidak maha tahu? Masa sih? Yang benar. Mohon maaf ya saudariku yang cantik. Di sini membuktikan saudari tidak tahu apa-apa mengenai Alkitab atau tidak pernah mengenal siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Jadi saudariku yang cantik dan yang manis, di Matius 26 ayat 39, sepertinya saudari tidak paham ya tentang cawan. Oh, nggak paham. Oke lah, saya kasih tahu ya. Justru di Matius 26 ayat 39 ini membuktikan Tuhan Yesus Allah yang maha tahu. Karena apa? Cawan itu adalah tentang penyaliban, ya. Karena jauh-jauh hari sebelum Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani tentang cawan ini atau penyaliban ini, dia sudah memberitahukan 4 kali terhadap rasul-rasulnya bahwa dia akan disalib, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, yaitu di Matius 16 ayat 21, Matius 17 ayat 22 sampai 23, Matius 20 ayat 17 sampai 19, Matius 26 ayat 1, ya. Jauh-jauh hari Tuhan Yesus sudah memberitahu kepada rasul-rasulnya, ya. Nanti aku akan diolok-olok, ya, disesah, disalibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa Tuhan tahu masa yang akan datang? Iya, karena dia adalah Allah yang maha tahu, sobat. Ya. Jadi cawan ini adalah tentang penyalibannya. Makanya di Matius 20 ayat 17 sampai 19, ya. Di situ Tuhan Yesus bersama rasul-rasulnya ada di Judea di seberang sungai Yordan. Tapi Tuhan menyatakan, marilah kita pergi ke Yerusalem, karena di sanalah aku akan disalibkan. Kenapa Tuhan tahu tentang penyaliban itu di Yerusalem, bahwa dia di Yerusalem, di Bukit Golgota dia disalib? Karena dia Allah yang maha tahu, cantik. Makanya mereka pergi ke Yerusalem dan Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, karena di Taman Getsemani lah Tuhan Yesus ditangkap. Jadi cawan ini adalah tentang penyaliban. Tetapi kenapa Tuhan Yesus menyatakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Karena kita harus tahu dulu Tuhan Yesus, tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, ya. Yang pertama, untuk mengembalikan manusia ke rancangan semula, yaitu hidup yang kekal, supaya tidak selamanya kita terkutuk di debu tanah, tetapi supaya kita bisa bangkit lagi hidup kekal dalam kemuliaannya. Karena tidak ada yang bisa menebus kita dari hukum Tuhan selain Tuhan itu sendiri. Makanya dia sendiri yang datang. Yang kedua, untuk memberikan kita teladan, supaya kita mengikuti jejak atau mengikuti teladan Tuhan Yesus. Bahwa ketika Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia, dalam keadaannya sebagai manusia, dia mengalami penderitaan, dia mengalami kesedihan yang sangat mendalam, tetapi semua diserahkan kehendaknya kepada Bapa, supaya kita mengikuti teladannya, bahwa kita juga harus menyerahkan kehendak hidup kita ini seluruhnya untuk Tuhan Yesus Kristus. Jadi jangan semena-mena terhadap diri kita, jangan suka-suka kita saja hidup ini, tetapi serahkanlah, ya, kehendakmu, kerinduanmu, ya, pergumulanmu kepada Tuhan Yesus, supaya ketika kita ada dalam pencobaan, ada dalam penderitaan, ada dalam pergumulan, kita tetap setia berdoa. Karena orang yang setia berdoa tidak akan jatuh dalam pencobaan. Orang yang sering berdoa, memuji, memuliakan Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus Kristus, karena dia tahu siapa Tuhan Yesus adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha kuasa. Karena di sini di Matius 26 ayat 40 sampai 41, ya,
Tuhan Yesus menyatakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Nah, di sini Tuhan sedang memberikan kita teladan bahwa di dalam pergumulan, dalam penderitaan kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena memang roh penurut tapi daging lemah. Daging ini suka berbuat sesuka hati kita, makanya kita sering jatuh dalam dosa. Firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi teladan yang sempurna adalah Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita hidup seperti Tuhan Yesus, jangan seperti Adam dan Hawa yang memberontak, yang melanggar hukum, tidak taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi setelah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani ini, dia langsung datang ya, ditangkap sama ini ya, kalau dibaca nanti Matius selanjutnya, di Matius 26 ayat 57 ya, ayat 47 ya, baca selanjutnya Yesus ditangkap. Kenapa dia pergi ke Taman Getsemani? Karena dia tahu di Taman Getsemani lah dia ditangkap, sebab dia Allah yang Maha Tahu. Dan apa yang diberitahukan kepada rasul-rasulnya 4 kali bahwa dia akan mengalami penderitaan, disalibkan, mati dan bangkit pada hari yang ketiga, semua terjadi. Jadi Tuhan Yesus tidak kabur dari penyaliban. Dia bertanggung jawab atas apa yang diucapkannya. Ketika dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, kuburan-kuburan terbuka, ada juga yang bangkit ya, di Matius 27 ayat 50-53. Kenapa mereka bisa bangkit dan sekarang ada di surga? Karena Tuhan Yesus telah membebaskan mereka dari kutuk maut. Roh-roh mereka sudah dibebaskan dari kerajaan maut. Makanya hanya Tuhan itulah yang bisa memberikan kita pengampunan dan membebaskan kita serta memberikan kita hidup yang kekal. Itulah kenapa orang Kristen percaya adanya kebangkitan, sebab Tuhan Yesus telah mematahkan kutuk kematian, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya Tuhan Yesus berfirman di Wahyu 1 ayat 17-18, jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun lihat aku bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya, dan aku memegang kunci kerajaan maut. Jadi anak-anaknya kalau mati nggak akan dimasukkan ke dalam kerajaan maut atau ke Hades. Hades itu sudah seperti neraka, tapi kita langsung ke Firdaus, itu surga. Dan ayat ini komparasi dengan Yesaya 44 ayat 6. Dia adalah Raja dan Penebus, Tuhan semesta alam. Tuhan berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Karena memang Yesus adalah Allah kita yang Maha Kuasa dan Tuhan Yesus yang sangat baik. Tuhan Yesus menyatakan di Wahyu 21 ayat 6-7, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Barang siapa menang, yang akan kuberikan mata air kehidupan. Akulah Allahmu dan engkaulah anakku. Jadi Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat Maha Tahu, Allah yang Maha Tahu. Jadi Alkitab itu sangat perfect, sempurna ya. Bahkan tentang akhir zaman pun sudah dikasih tahu Tuhan Yesus sama kita seperti apa nanti keadaan di akhir zaman. Dan dia juga yang akan datang sebagai hakim adil untuk menjemput umatnya dan juga akan mengadili semua bangsa di hadapannya. Yaitu di Matius 25, Wahyu 19 dan masih banyak lagi. Jadi saudariku yang cantik dan manis, yang baik hati, berhentilah menafsir Alkitab atau menuduh Tuhan Yesus yang bukan-bukan ya. Jadi dari sini kita paham ya, saudari kita ini sebenarnya tidak pernah tahu sama sekali tentang Alkitab. Dan saya yakin juga, mohon maaf, kamu juga pasti tidak tahu tentang agama barumu. Sorry ya, hanya pendapat saja. Terima kasih semuanya, God bless you all. Dan Tuhan Yesus juga mengasihimu ya saudariku ya.